Shalom, teman-teman. Bagaimana kalian menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Berapa massa badanmu dan berapa tinggi badanmu? Tentu orang akan berpikir-pikir bila pertanyaan itu dijawab, misalnya, massa badanku 60 dan tinggi badanku 165. Orang harus berpikir-pikir karena jawaban ini masih mungkin menimbulkan salah interpretasi. Jawaban yang lebih baik adalah massa badanku 60 kg dan tinggi badanku 165 cm. Jawaban ini lebih jelas dan pasti karena mengandung parameter yang diukur yaitu massa badan dan tinggi badan. Lalu ada kuantitas ukuran yaitu angka 60 dan 165 serta satuan ukuran yaitu kilogram dan sentimeter. Demikian juga terhadap perintah ini. Ambilkan aku gula, atau tambahkan airnya ke dalam gelas, atau nyetirnya lambat-lambat saja ya. Perintah-perintah ini adalah perintah yang kurang jelas. Agar sebuah informasi data fisika menjadi jelas dan pasti, maka konstruksinya harus mengandung adanya parameter spesifik yang diukur, lalu nilai ukuran, dan satuan ukuran. Disinilah konsep besaran dan satuan diperlukan. Agar teman-teman paham tentang apa itu konsep besaran dan satuan serta penerapannya, ayo simak video ini sampai tuntas. Fisika. Teman-teman, pemahaman tentang konsep besaran dan satuan adalah hal yang sangat penting, karena menjadi dasar untuk memahami konsep-konsep fisika lainnya. Jadi mari kita mulai dari dasar dengan memahami definisi besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Massa badan dan tinggi badan pada contoh di bagian pembuka adalah bentuk besaran. Besaran-besaran membutuhkan angka kuantitas untuk menjadikannya semakin bermakna. Selain harus ada angka, besaran hanya benar-benar bermakna sempurna bila disertai satuan yang tepat. Harap dipahami, satuan adalah standar pengukuran yang digunakan untuk menyatakan besaran. Misalnya pada informasi ini, massa badan 60 kg. Di sini terdapat satuan kilogram. Satuan kilogram ini memberi arti pada angka 60 dan rangkaian kata 60 kg memberi arti pada besaran massa badan seseorang. Sementara itu, pada informasi tinggi badan 165 cm, terdapat satuan cm. Satuan cm memberi arti pada angka 165 dan rangkaian kata 165 cm memberi arti pada besaran panjang yaitu tinggi badan seseorang. Demikian juga pada contoh perintah, ambilkan aku gula. Kalimat itu tidak mengandung informasi baik kuantitas maupun satuannya. Jadi kejelasan informasinya perlu diperbaiki, misalnya menjadi, ambilkan aku gula 250 gram. Lalu pada perintah, tambahkan air ke dalam gelas itu. Perlu diperjelas misalnya menjadi, tambahkan air 50 ml ke dalam gelas itu. Sedangkan pada kalimat, nyetirnya lambat-lambat saja. Kalimat ini bisa diperjelas menjadi, nyetirnya lambat-lambat saja, cukup pada kecepatan 30 km per jam. Nah, terasa lebih menjadi informatif kan teman-teman? Dengan demikian, teman-teman bisa menghindari terjadinya kekeliruan interpretasi data. Semoga bisa dipahami ya. Baik, mari kita lanjutkan dengan mengenal jenis-jenis besaran. Besaran dibedakan menjadi dua, teman-teman, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran dasar atau besaran yang tidak dijabarkan dari besaran lain. Besaran pokok didefinisikan terlebih dahulu dan ditetapkan sebagai dasar dalam penentuan besaran lain selain besaran pokok. Mengacu pada ketetapan sistem internasional, yaitu suatu sistem satuan standar yang diberlakukan secara internasional, maka terdapat 7 besaran pokok. Mari perhatikan baik-baik penjelasan ketujuh besaran pokok tersebut seperti yang ditampilkan dalam tabel ini. Yang pertama adalah besaran panjang. Panjang adalah jarak antara dua titik. Besaran panjang diberikan simbol huruf L kecil dengan satuan meter atau disingkat huruf M kecil. Yang kedua adalah besaran massa. Massa yaitu jumlah materi yang dimiliki oleh suatu benda. Diberikan simbol huruf M kecil dan satuannya adalah kilogram
atau disingkat kg. Kemudian yang ketiga, besaran waktu. Waktu yaitu durasi dari suatu kejadian yang diberi simbol huruf T kecil. Dan satuannya adalah sekon atau detik. Sekon biasa disingkat sebagai S kecil saja. Lalu besaran yang keempat adalah arus listrik. Arus listrik yaitu laju aliran muatan listrik. Simbolnya adalah huruf I kecil dan satuannya adalah ampere atau disingkat dengan huruf A besar. Lalu besaran kelima adalah suhu. Suhu yaitu ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Simbol untuk besaran suhu adalah huruf T besar dan satuannya adalah Kelvin atau huruf K besar. Berikutnya, nomor 6 adalah besaran jumlah zat. Jumlah partikel, baik untuk atom, kemudian molekul atau senyawa, ataupun ion yang ada dalam suatu zat, simbolnya adalah huruf N kecil dan diberi satuan mol. Namun, satuan mol tidak perlu disingkat ya. Lalu besaran ketujuh yaitu intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah kekuatan cahaya yang dipancarkan dalam satu arah. Besaran ini diberi simbol huruf I besar dengan satuan kandela atau disingkat CD dengan huruf kecil. Teman-teman, itulah ketujuh besaran pokok dalam fisika. Harap diingat baik-baik ya. Baik, mari sekarang kita bahas apa yang dinamakan dengan besaran turunan. Teman-teman, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, yaitu ketujuh besaran yang telah disebutkan tadi. Contoh besaran turunan misalnya luas suatu bidang datar. Teman-teman pasti sudah sangat terbiasa menyatakan luas ya, seperti luas tanah, luas lapangan basket, luas papan, dan lain sebagainya. Luas didefinisikan sebagai perkalian antara panjang dengan lebar dari suatu bidang segi 4. Secara matematis, luas diberi simbol huruf A besar ditampilkan dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan P kali L, di mana P adalah ukuran panjang dan L adalah ukuran lebar suatu bidang segi 4. Teman-teman bisa menyaksikan di sini bahwa besaran luas hanya terjadi melalui konstruksi dari besaran-besaran pokok, yaitu besaran panjang, baik untuk panjang P maupun lebar L. Dengan demikian bisa dimengerti bahwa luas adalah besaran turunan. Seperti sudah diketahui, besaran panjang satuannya adalah meter. Oleh sebab itu, luas dinyatakan dengan satuan meter persegi sebagai akibat dari perkalian satuan meter untuk panjang dan satuan meter untuk lebar. Cara berpikir yang sama juga berlaku untuk menjelaskan besaran volume. Volume adalah hasil perkalian antara panjang, lebar, dan tinggi dari suatu benda 3 dimensi. Volume yang diberi simbol huruf V besar secara matematis dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. V sama dengan P kali L kali H. Baik panjang P, lebar L, dan tinggi H mengandung besaran pokok yang sama, yaitu panjang, yang memiliki satuan meter. Oleh sebab itu, volume merupakan besaran turunan karena dikonstruksi dari besaran pokok. Sedangkan satuan untuk volume adalah meter kubik sebagai akibat dari perkalian antara tiga besaran panjang dengan satuan meter. Kemudian mari kita bahas besaran turunan yang lain, yaitu kecepatan gerak suatu benda. Kecepatan merupakan hasil bagi antara jarak atau panjang perpindahan suatu benda dengan waktu yang diperlukan selama perpindahan itu. Kecepatan biasa disebutkan dengan huruf V kecil. Secara matematis, kecepatan dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. V sama dengan delta X per delta T, di mana delta X adalah jarak perpindahan dan delta T adalah waktu selama perpindahan itu. Jadi besaran kecepatan hanya ada setelah dikonstruksi oleh dua besaran pokok, yaitu panjang untuk perpindahan delta X dan waktu untuk perpindahan delta T. Oleh sebab itu, kecepatan gerak juga merupakan besaran turunan. Satuan yang tepat untuk kecepatan adalah meter per sekon, sebagai hasil dari pembagian satuan meter untuk perpindahan dengan satuan sekon untuk waktu perpindahan. Contoh besaran turunan berikutnya adalah percepatan. Teman-teman, percepatan adalah perubahan kecepatan gerak suatu benda selama selang waktu tertentu. Percepatan biasa disebutkan dengan huruf A kecil.
Rumus percepatan dinyatakan sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T. Seperti diterangkan sebelumnya, kecepatan adalah besaran turunan dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Sedangkan delta T dalam rumus ini adalah besaran pokok waktu juga. Jadi terlihat bahwa percepatan dikonstruksi oleh besaran-besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Oleh sebab itu, percepatan disebut besaran turunan. Satuan untuk percepatan adalah meter per sekon kuadrat, yang merupakan hasil pembagian satuan kecepatan meter per sekon dengan waktu, yaitu sekon. Sekarang mari kita bahas massa jenis. Massa jenis yang disimbolkan dengan huruf rho adalah hasil bagi antara massa suatu zat dengan volumenya. Secara matematis, massa jenis ditampilkan dengan rumus rho sama dengan M per V. Teman-teman, seperti telah diketahui, massa termasuk dalam kelompok 7 besaran pokok. Satuan untuk massa adalah kilogram atau disingkat kg. Sedangkan volume, seperti telah diuraikan sebelumnya, merupakan besaran turunan. Volume dikonstruksi oleh 3 besaran pokok panjang, yaitu untuk panjang, lebar, dan tinggi. Satuan untuk volume adalah meter kubik. Nah, jadi jelaskan bahwa massa jenis hanya bisa didefinisikan dengan melibatkan besaran-besaran pokok. Itulah alasan mengapa massa jenis termasuk besaran turunan. Dan satuan yang tepat untuk massa jenis tentu saja adalah kilogram per meter kubik. Bentuk satuan ini adalah akibat dari pembagian massa yang bersatuan kilogram dengan volume yang bersatuan meter kubik. Teman-teman, selain contoh-contoh yang sudah diterangkan tadi, ternyata masih ada banyak besaran turunan yang lain dalam ilmu fisika. Di antaranya adalah impuls, momentum, gaya, kemudian energi atau usaha, atau sering disebut juga kerja, lalu daya, tekanan, dan lain sebagainya. Tabel di layar ini menampilkan daftar besaran turunan tersebut beserta satuannya. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya teman-teman. Oh ya teman-teman, namun harap dimengerti ya, bahwa ternyata ada keadaan-keadaan tertentu di mana satuan, khususnya meter dan kilogram, dirasa kurang cocok diterapkan loh. Misalnya saja ketika teman-teman membeli perhiasan emas, akan terasa janggal bila dikatakan bahwa massa kalung itu adalah misalnya 0,0075 kg. Namun akan lebih nyaman dikatakan bahwa massa kalung itu 7,5 gram. Ya kan? Proses perhitungan pun tentu juga akan menjadi lebih mudah bila menggunakan jenis angka sederhana daripada angka desimal yang rumit. Satuan gram ini juga lebih cocok pada pengukuran, misalnya pengukuran massa bumbu masakan, massa zat kimia tertentu untuk praktik laboratorium, kemudian massa obat-obatan, dan lain sebagainya. Teman-teman, keadaan serupa juga terjadi untuk satuan meter, misalnya pada pengukuran sebuah buku tulis. Akan terasa janggal dikatakan bahwa buku tulis itu panjangnya misalnya 0,4 meter dan lebarnya 0,15 meter. Tapi akan menjadi terasa enak dan mudah dimengerti bila pernyataannya adalah panjang buku itu 40 cm dan lebarnya 15 cm. Iya bukan? Satuan cm juga lebih cocok rasanya untuk pengukuran misalnya tinggi tunas kacang, kemudian ukuran sepatu, lalu diameter bola pingpong, dan lain sebagainya. Nah, dari kasus-kasus seperti inilah lalu dikenal sistem satuan yang dinamakan sistem CGS dan sistem MKS. CGS adalah sistem satuan yang terdiri dari satuan cm, gram, dan sekon. Sedangkan MKS adalah sistem satuan yang terdiri dari satuan meter, kilogram, dan sekon. Jadi pada prinsipnya, penggunaan satuan juga harus mempertimbangkan konteksnya. Ketidaktepatan menggunakan suatu satuan malah bisa merepotkan loh, kecuali kalau hanya untuk keperluan perhitungan teoritis saja. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan membahas apa yang dinamakan dimensi. Dimensi adalah gambaran mengenai jenis besaran pokok yang terkandung dalam suatu besaran. Dimensi dinyatakan dalam bentuk huruf kapital dalam tanda kurung segi 4. Sementara satuan menyediakan cara untuk mengukur dan menyatakan besaran tersebut secara kuantitatif.
Dimensi-dimensi mengikuti ketentuan sebagai berikut. Besaran panjang memiliki dimensi huruf L besar. Massa memiliki dimensi huruf M besar. Waktu memiliki dimensi huruf T besar. Suhu memiliki dimensi huruf theta. Arus listrik memiliki dimensi huruf I besar. Jumlah zat memiliki dimensi huruf N besar. Dan intensitas cahaya memiliki dimensi huruf J besar. Secara praktis, dimensi digunakan untuk memastikan kesesuaian suatu persamaan fisika sehingga bisa disimpulkan apakah suatu persamaan itu logis atau tidak. Proses ini dinamakan dengan istilah analisis dimensi. Sebagai contoh, misalnya teman-teman menghadapi suatu persamaan fisika ini. S sama dengan M kali A, di mana S adalah jarak tempuh suatu benda yang bergerak, lalu M adalah massa benda itu, dan A adalah percepatan benda itu. Mari kita lakukan analisis dimensinya. Seperti sudah diterangkan sebelumnya, S memiliki dimensi huruf L besar. Lalu massa M adalah besaran pokok dengan dimensi huruf M besar. Dan A adalah besaran turunan dengan dimensi L besar kali T besar pangkat minus 2. Dari persamaan fisika tersebut dapat dianalisis bahwa ruas kiri memiliki dimensi L besar dan ruas kanan adalah perkalian antara dimensi M besar dan L besar kali T pangkat min 2. Sehingga pernyataan dimensinya menjadi ruas kiri L dan ruas kanan M besar kali L besar kali T besar pangkat minus 2. Bila disederhanakan secara matematis akan diperoleh keadaan di mana ruas kiri tanpa dimensi dan ruas kanan berdimensi M besar kali T besar pangkat minus 2. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa terjadi ketidaksesuaian dimensional antara ruas kiri dengan ruas kanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan fisika S sama dengan MA adalah persamaan yang tidak logis dan harus ditolak. Nah, sekarang mari kita coba mengerjakan soal sederhana tentang dimensi ya, yaitu menuliskan pernyataan dimensi untuk dua besaran fisika yang disebut momentum dan daya. Mari kita mulai dengan momentum. Momentum adalah besaran benda bergerak yang merupakan hasil perkalian antara massa benda itu dengan kecepatan geraknya. Momentum biasa disebutkan dengan huruf P kecil. Secara matematis, P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Telah diketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa dimensi untuk massa adalah M besar, sedangkan kecepatan yang mempunyai satuan meter per sekon tentunya memiliki dimensi L besar kali T besar pangkat minus 1. Dengan demikian, dimensi momentum adalah M besar kali L besar kali T besar pangkat minus 1. Itulah dimensinya. Mudah bukan? Selanjutnya, mari kita tentukan dimensi besaran daya. Daya biasa diberi simbol huruf P besar. Daya didefinisikan sebagai hasil bagi antara usaha atau kerja yang diberi simbol huruf W besar dengan waktu yang diberi simbol huruf T kecil. Secara matematis, daya dituliskan P sama dengan W per T. Sedangkan W dijabarkan dari rumus W sama dengan F kali S, di mana F adalah gaya yang diperoleh dari rumus F sama dengan M kali A. Dengan demikian, rumus daya menjadi P sama dengan M kali A kali S per T. Sudah diketahui bahwa dimensi massa adalah M besar, dimensi percepatan adalah L besar kali T besar pangkat min 2, dan dimensi waktu adalah T besar. Sehingga didapatkan dimensi daya adalah M besar kali L besar kali T besar pangkat min 2 kali L besar per T besar. Atau dalam bentuk yang paling sederhana menjadi M besar kali L besar kuadrat kali T besar pangkat minus 3. Nah, begitulah cara penentuan dimensi dari suatu besaran. Oh ya teman-teman, sebetulnya sistem satuan yang lengkap itu tidak hanya sistem internasional saja loh. Pada kesempatan ini teman-teman dikenalkan dua sistem yang lain selain sistem internasional itu. Yang pertama adalah sistem satuan Imperial atau British Unit. Sistem ini banyak digunakan di Amerika Serikat. Satuan-satuan dalam sistem ini adalah sebagai berikut. Untuk besaran panjang dinyatakan dengan satuan inci, kemudian kaki, lalu yard, dan mil. Untuk besaran massa dinyatakan dengan satuan ounce, pound, dan ton. Kemudian untuk volume
dinyatakan dengan satuan pin, quart, dan galon. Sedangkan waktu dinyatakan dengan satuan detik atau sekon, lalu menit dan jam. Adapun untuk besaran suhu dinyatakan dengan satuan derajat Fahrenheit. Selanjutnya diperkenalkan sistem satuan yang disebut sistem satuan teknik atau engineering units. Sistem ini sering digunakan dalam bidang teknik dan industri, teman-teman. Untuk besaran panjang dinyatakan dengan satuan mil, kaki, yard, dan mil laut. Untuk besaran massa dinyatakan dengan satuan pound massa dan ton. Untuk gaya dinyatakan dengan satuan pound gaya dan kip. Kemudian besaran energi dinyatakan dengan satuan British Thermal Unit atau BTU. Kemudian untuk satuan tekanan dinyatakan dengan satuan PSI. Oh ya, sebagai tambahan informasi menarik, selain sistem-sistem satuan tadi yang memang ditetapkan secara ilmiah dan diberlakukan resmi, ada juga satuan yang sifatnya lokal dan malah telah digunakan ribuan tahun yang silam. Kita bisa menemukannya di dalam Alkitab, teman-teman. Misalnya pada kitab Keluaran pasal 25 ayat 10. Bunyi ayatnya sebagai berikut. Dan haruslah mereka membuat tabut dari kayu akasia, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya, serta 1,5 hasta tingginya. Begitu bunyi ayat itu. Berbagai sumber menyebutkan bahwa 1 hasta adalah ukuran panjang yang kurang lebih setara dengan 457 mm. Asik juga kan informasi dari Alkitab ini? Baik teman-teman, semoga materi ini bisa dimengerti ya. Namun bila teman-teman masih merasa kurang paham, silahkan tonton ulang video ini dengan cermat sampai tuntas. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan memberkati.